You really do want to die. Film dibuka di sebuah klub malam. Di sana, kita akan diperkenalkan dengan seorang pria bernama Samson. Ia adalah seorang tentara pasukan khusus yang sedang melakukan penyamaran untuk meringkus kelompok mafia yang menjalankan bisnis perdagangan manusia. Samson datang ke sana, berpura-pura akan membeli seorang sandera untuk dijadikan sebagai budak. Namun di saat hendak melakukan transaksi, si ketua mafia malah meminta bayaran yang sangat mahal karena tawanan yang akan Samson beli adalah anak orang kaya. Speak single friends, village, pockets. Akan tetapi Samson menolak membayar harga semahal itu, sehingga membuat kelompok mafia menjadi murka, dan terjadilah baku hantam. Satu persatu kelompok mafia itu tewas, dibantai oleh Samson dengan cara yang sangat brutal. Setelah mereka semua tewas, Samson segera menemui tawanan, si anak kecil yang bernama Sasa. Ternyata, Samson disewa oleh orang tua Sasa untuk menyelamatkannya, dikarenakan polisi yang tidak becus mencari anaknya itu. Sebelum pergi dari sana, Samson terlebih dahulu meledakkan tempat tersebut dengan bom yang sebelumnya sudah ia pasang. Aku mau. Ia diminta untuk datang ke lokasi kejadian. Sesampainya di sana, ia langsung dimarahi oleh sang mantan atasannya. Itu yang diketahui bernama Pico. Pico sangat murka karena ulah Samson yang meledakkan tempat tersebut tanpa berkoordinasi dulu dengan pihak berwajib sehingga menewaskan 3 orang tawanan. They hide the underage of the kids in the crawling inferno. So then died from smoke knowledge. You're a soul. Mengetahui akan hal itu, Samson hanya bisa terdiam menyesali perbuatannya. Meskipun hal ini terjadi karena ketidaktahuannya, kalau masih ada tawanan yang dikurung di tempat itu, Nico meminta Samson untuk tidak lagi mencampuri urusan polisi. Lebih baik ia fokus saja bekerja sebagai penjaga toko. Terungkap bahwa ternyata Samson bukan lagi seorang tentara pasukan khusus. Ia sudah lama dipecat dari organisasi karena terlalu brutal dalam menjalankan setiap misi. Contohnya adalah aksi Samson tadi malam, yang tidak hanya menewaskan para penjahat, tetapi juga warga sipil yang tidak berdosa. Leave police work to them. 6 bulan setelah itu, kita akan diperkenalkan dengan seorang petinju bernama Andrew yang baru saja tiba di kota Melye, bersama istri dan anaknya yang bernama Monique dan Becky. Andrew dijadwalkan akan mengikuti pertandingan di kota. Itu tidak lama lagi. Di tengah itu, terlihat seorang wanita bernama Maria tengah memantau putri Andrew sembari memotretnya. It's a jackass. Stop a moment to It. Old people suck. Beralih ke Samson yang saat ini bekerja sebagai penjual daging. Sampai saat ini, Samson masih belum bisa melupakan kejadian pada misi 6 bulan lalu yang menewaskan 3 orang sandera secara mengenaskan. Beralih ke Andrew dan Becky yang saat ini sedang menonton pertandingan di TV. Di sela itu, Becky meminta izin kepada sang ayah untuk bersantai di balkon guna mendapatkan sinyal yang lebih baik. Ternyata di balkon sudah ada Amalia yang sedang memotret pemandangan. Mereka berdua lantas berkenalan dan mengobrol. Nice trip. Literally. MMA. Karena sudah setengah jam Becky tak kembali ke kamar, Andrew pun lantas menemuinya di balkon hotel. Akan tetapi putrinya itu sudah tidak ada di sana. Lalu Andrew kembali lagi ke kamar dan menemukan tulisan dari Becky yang mengatakan kalau ia sedang keluar sebentar untuk membeli minuman. How long she been gone? I'm gonna go look for her. Namun sudah 20 menit berlalu. Becky masih belum kembali di sini. Andrew pun mulai panik. Apalagi setelah mencari kesana kemari putrinya, itu masih belum juga ketemu.
Akhirnya Andrew melapor ke pihak hotel dan polisi. Malam itu juga polisi bergerak mencari keberadaan Becky. Dimulai dengan memeriksa rekaman CCTV hotel. Akan tetapi, polisi masih belum menemukan petunjuk kemana hilangnya Becky. Kabar menghilangnya Becky dengan cepat menyebar luas ke berbagai media massa. Mengingat Becky adalah anak Andrew, seorang juara tinju yang cukup populer. Andrew Faden. Her father was in talks about it for their daughter's return. My promoter. Kembali ke Samson yang saat ini menonton berita hilangnya Becky. Di waktu yang sama, orang tua Becky datang menemuinya. Mereka berdua datang untuk meminta bantuan Samson dalam mencari putrinya itu. Atas rekomendasi dari orang tua, Sasa Sandra yang dulu pernah ditolong oleh Samson. Missing. You want some money? Just, Do I look like the man who can help? You were the best. Akan tetapi Samson menolak tawaran Andrew, walau semahal apapun bayaran yang akan ia terima nanti. Karena Samson masih trauma akibat misinya 6 bulan lalu yang menewaskan 3 orang Sandra boneka. Dan Andrew yakin kalau Samson adalah orang yang tepat, yang bisa membawa putri mereka kembali dalam keadaan selamat. Di saat polisi yang sampai saat ini masih belum menemukan titik terang, namun Samson tetap bersikeras menolak. Saat akan meninggalkan toko, Samson dihampiri oleh seorang petugas dari kedutaan Amerika. Ia bernama Selvin, yang merupakan anak kandung Samson. Ia meminta Samson untuk mencari Becky karena ia yakin ayahnya itu adalah orang yang tepat dalam misi ini. Mengingat selama ini, Samson selalu 5 langkah lebih cepat dari polisi yang lambat dalam menangani kasus penculikan di Rusia. Akan tetapi Samson bersikeras pada keputusannya, yang sudah nyaman menjadi seorang penjual daging. Plus, you need this. I can't. Well, if you don't help people anymore, then don't... Di balik itu, ternyata Andrew tak tinggal diam. Setiap malam, ia mendatangi setiap tempat hiburan untuk mencari putrinya itu. Sampai akhirnya ia bertemu dengan seorang gelandangan yang mengatakan terkait sebuah klub malam yang mempekerjakan gadis di bawah umur. Saat itu juga ia mendatangi klub malam yang dimaksud. Take a better look. Ia bertanya kepada pengunjung mengenai ciri-ciri putrinya yang hilang. Akan tetapi, tanggapan yang ia terima dari para pengunjung hanyalah cemoohan. Mereka mengejek Andrew sebagai ayah yang tidak becus dalam menjaga putrinya yang masih belia. Jelas Andrew tak terima dituding seperti itu. Hingga akhirnya ia pun mengamuk di klub malam tersebut. Tapi karena kalah jumlah, Andrew pun malah berakhir babak belur dikeroyok. Di tengah itu muncullah seorang pria bertopeng membantunya. Setelah mereka semua berhasil ia lumpuhkan, pria ini langsung membuka topengnya, di mana ternyata ia adalah Samson. Saat itu juga Samson membawa Andrew ke tokonya untuk diobati. Andrew penasaran, ingin tahu bagaimana Samson bisa melacak keberadaannya. Samson menjawab, ini adalah keahlianku. Samson ternyata berubah pikiran setelah ia diyakinkan oleh anaknya yaitu Selvin untuk membantu menemukan Becky. It's what I do until I find your daughter. Beralih ke Peacock, polisi yang menangani kasus penculikan Becky. Ternyata ia sudah tahu kalau orang tua Becky memakai jasa Samson. Ia memperingatkan orang tua Becky kalau Samson adalah mantan tentara yang sangat barbar ketika menjalankan misi. Bahkan pada misi terakhirnya, Samson menyebabkan 3 orang Sandra yang masih bocil tewas terbakar. Miko khawatir kalau Becky akan bernasib sama dengan para Sandra yang malang itu. Chances of this being a trafficking case. Trust in this. He's an ex-mercenary. Vicky's my daughter. Tetapi orang tua Becky tetap lebih yakin dengan Samson ketimbang polisi yang sampai saat ini masih belum menemukan titik terang mengenai keberadaan anaknya. Di malam harinya, dengan menyamar sebagai seorang kurir, Samson mendatangi markas ketua mafia yang menjalankan bisnis perdagangan manusia. Setelah berhasil membius penjaga pagar dengan pena beracun, Samson langsung mengelabui para penjaga yang lain dengan sebuah mobil kosong. Samson sudah berhasil menyusup ke dalam tanpa hambatan. Pada akhirnya, ia berhasil menyekap si ketua mafia yang diketahui bernama Baganov. Ternyata Baganov lah yang telah menugaskan Amalia untuk menculik Becky.
Tanpa banyak bacot, Samson langsung menginterogasi Baganov di mana Becky disekap. Tetapi Baganov enggan buka mulut. Meskipun ia sudah mendapat siksaan, Samson pun memberikan Baganov waktu sampai besok pagi untuk memulangkan Peggy. Lewat dari itu, Samson berjanji akan kembali lagi untuk mencongkel kedua mata Baganov. I pay good money for you. I can't. Tak lama setelah Samson pergi, Baganov langsung menghubungi anak buahnya untuk membunuh Becky guna menghilangkan jejak. Percakapan itu didengar oleh Samson karena ternyata ia sudah memasang alat perekam di markas Baganov. Saat itu juga, anak buah Baganov yang diketahui bernama John langsung menghabisi Amalia dan satu orang rekannya yang bertugas menculik dan menjaga Becky. Tetapi tidak diperlihatkan apakah John juga membunuh Becky sesuai perintah Baganov. Di keesokan harinya, Samson mendatangi lokasi penembakan tersebut. Di sana polisi menemukan mayat Amalia dan temannya, termasuk seorang mayat yang hangus terbakar yang dicurigai itu adalah mayat Becky. Tetapi Samson belum yakin, dan ia meminta polisi untuk melakukan tes DNA terhadap mayat tersebut. You did not think to call us. Work? Was she here? Di keesokan harinya, di rumah sakit sudah ada orang tua Becky Samson, Selpin, dan juga Pico yang sedang menunggu hasil tes DNA tersebut. Tak lama kemudian, dokter pun memberitahu hasilnya yang ternyata itu memang mayat Becky. Mendengar fakta itu, ibu Becky menjadi sangat histeris, dan ia menyalahkan Samson karena telah mengancam si ketua mafia tersebut, sehingga membuat ia murka dan membunuh Becky. It's not your fault, Dad. Samson menjadi semakin frustasi karena lagi-lagi tindakannya itu menyebabkan seorang sandera tak berdosa tewas. Kegalauannya itu ia tumpahkan dengan minum-minum, sampai akhirnya ia telar tak berdaya. Di tengah itu, Bang Alof dan anak buahnya muncul untuk menyiksa Samson sebagai bentuk balas dendam. Di tengah siksaan, Samson teringat akan mayat Becky, dan entah bagaimana, hal itu memberinya tenaga lebih untuk melakukan perlawanan. Di waktu yang sama, anaknya muncul membantu. Hingga pada akhirnya Baganov dan anak buahnya tewas di tempat. Samson akhirnya mendapat petunjuk yang membuat ia sangat yakin kalau Becky masih hidup. Hal itu terbukti dari foto mayat Becky yang memakai gelang di tangan kirinya. Padahal semua foto Becky sebelum ini menunjukkan kalau ia selalu memakai gelang di tangan kanannya. Saat itu juga Samson dan putrinya bergegas menuju bandara untuk memberitahu kedua orang tua Becky yang berniat akan pulang ke negaranya. Sampai akhirnya mereka bertemu. Di sini, Samson langsung menjelaskan kecurigaannya bahwa Becky masih hidup dan penculikan ini sudah direncanakan dengan sangat rapi. Mulai dari tes DNA hingga mayat terbakar yang mirip dengan Becky. Hal ini mereka lakukan agar polisi menutup kasus penculikan. Ini girls, I am nothing to share. Ya ampun, malam itu juga Samson berhasil menculik si dokter yang mengeluarkan pernyataan kalau mayat terbakar itu adalah mayat Becky. Setelah diinterogasi sembari disiksa, akhirnya si dokter mengaku kalau ia sudah dibayar oleh seorang pria untuk membuat pernyataan mengenai tes DNA tersebut. Diketahui orang yang menyuruhnya bernama Stelu, di mana ternyata ia adalah seorang menteri pertahanan Rusia yang menjalankan bisnis perdagangan manusia. Ia mendapat kabar dari si dokter mengenai Samson yang sudah tahu Becky masih hidup dan setelah dalang di balik penculikannya. Tetapi Stella menanggapi kabar buruk itu dengan santai. Ia menugaskan John tangan kanannya untuk membereskan kekacauan yang ditimbulkan oleh Samson. Di balik itu, Samson menyembunyikan kedua orang tua Becky ke rumah aman. Ia meminta keduanya untuk tidak pernah meninggalkan tempat itu ataupun menggunakan telepon. Jika ada yang datang selain ia dan putranya, maka habisi saja mereka dengan pistol yang sudah ia bekalkan. Adegan beralih di sebuah penjara terbengkalai.
Di sanalah Becky disekap. Kecurigaan Samson ternyata benar adanya. Becky masih hidup. Ketika si penjaga lengah, Becky langsung menelepon ayahnya menggunakan telepon si penjaga yang tertinggal. Becky meminta sang ayah untuk mengacak keberadaannya lewat ponsel tersebut. Tess, you're a genius. Be fine, honey, okay? You're gonna be fine. Namun siapa sangka, ternyata ini hanyalah jebakan untuk memancing kedua orang tua Becky mendatangi tempat tersebut. Billion. Maybe more. Beralih ke Samson dan putranya yang saat ini sedang mengambil perlengkapan senjata. Di tengah itu, Andrew menghubungi Samson, memberitahu perihal keberadaan Becky yang disekap di sebuah penjara terbengkalai. Saat ini mereka berdua sedang dalam perjalanan menuju ke tempat itu, dan Andrew meminta Samson untuk menyusulnya. Di keesokan paginya, Andrew dan Monica tiba di penjara tersebut, yang ternyata dijaga dengan sangat ketat. Menyadari itu, Monica lantas berpura-pura sedang tersesat, dan meminjam telepon kepada seorang penjaga pagar. Lalu dari belakang dengan sigap, Andrew menyergap si penjaga tersebut. Setelah itu mereka berdua menyusup ke dalam. Di sana mereka berdua melihat seorang anak kecil yang mirip dengan Becky dibawa oleh seorang pria menuju ke sebuah tempat. Tanpa berpikir dua kali, Andrew dan Monica langsung mengikuti mereka. Padahal itu hanyalah jebakan saja. Alhasil, Andrew dan Monica terkepung dan bersiap akan dihabisi. Beruntung, Samson datang tepat waktu menyelamatkan mereka berdua. Setelah itu mereka bertiga langsung masuk ke dalam. Ternyata gadis yang dibawa itu bukanlah Becky. Untungnya gadis ini tahu di mana Becky disekap. Sesampainya di lokasi tempat Becky disekap, Samson pun terlibat baku tembak dengan kelompok anak buah Johnny. Pasang. Mengetahui banyak anak buahnya yang tewas, John langsung mengerahkan pasukan tambahan untuk menghabisi Samson hingga baku tembak pun kembali berlanjut. Namun tetap saja Samson masih belum bisa dilumpuhkan. Akhirnya John menarik mundur pasukannya yang masih tersisa. Kemudian ia menelepon Andrew untuk membuat pertukaran sandera. Jika Andrew menolak, John mengancam akan menghabisi Becky. Mau tidak mau, orang tua Becky terpaksa menuruti perintah John. We can't trust him. You trust me? Samson bertugas memantau pertukaran itu dari jauh. Karena ia yakin pertukaran ini hanyalah jebakan. Dan benar saja, ketika pertukaran selesai dilakukan, John langsung menugaskan snipernya untuk menembak kedua orang tua Becky. Namun keadaan malah berbalik arah. Karena Samsulam yang lebih dulu membidik tewas sniper John. Seperti biasa, pasukan polisi datang. Ketika semua penjahat sudah banyak yang mati. Sementara itu, John berniat melampiaskan kemarahannya dengan menghabisi tawanannya. Namun Johnlah yang lebih dulu dihabisi oleh tawanan itu. Karena sebelumnya, dia sudah dibekali pistol oleh Samson sebelum pertukaran terjadi. Setelah Jalda dan semua pasukannya tewas, akhirnya semua sandera berhasil diamankan dan dipulangkan ke rumah masing-masing. Di keesokan harinya, terlihat Stelu mendatangi sebuah gereja untuk membuat pengakuan Rosa, namun bukan pengampunan yang ia dapat, melainkan kematian di tangan Samson. Setelah semua penjahat mati, film pun selesai. Baiklah teman-teman, sampai di sini dulu video saya hari ini. Semoga kalian terhibur dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.